Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saat ini Anda ditemani oleh saya, Randi Satria, masih dalam program kesayangan Anda, yaitu dalam program Ketika Hidayah Menyapa. Sebuah program yang mengulas tentang perjalanan seorang manusia dalam menemukan cahaya Islam, atau dengan kata lain, menjadi seorang mu'alaf. Baiklah pemirsa, saat ini persis saya berada tepat di aula atas atau ruang utama sholat dari Masjid Agung Pondok Indah di daerah Jakarta Selatan. Dan pemirsa, saat ini saya tidak sendiri, karena persis di hadapan saya saat ini sudah ada Ustadz Awi Cheng Ho, salah seorang mu'alaf yang juga sudah berjanji untuk bertemu dengan saya dalam kesempatan kali ini. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Awi Cheng Ho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz benar ya dengan saya menyapa Ustadz Awi Cheng Ho ya? Boleh. Baik Ustadz, Ustadz bisa sedikit diceritakan mungkin Ya, tentang biografi antum sebelumnya Ustadz kepada para pemirsa. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 各位大家平安，身体健康，万事如意。Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hingga siang berbahagia ini kita masih diberikan Allah SWT, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan kita dapat berkumpul di aula Masjid Raya yang berada di Pondok Indah ini. Adapun saya yang bernama asli Zhou Qinhui, setelah Islam saya memberi nama saya menjadi tambahan Imdim Zhou Qinhui, yaitu Ibrahim, Musa, Daud, Isa, Muhammad, Zhou Qinhui. Nah, dalam dakwah saya selalu dipanggil dengan panggilan Awi Cheng Ho. Kenapa saya dipanggil Awi Cheng Ho? Pertama, nama saya memang Awi dari Zhou Qinhui. Sedangkan Cheng Ho itu karena memang kebetulan hobi saya adalah bertraveling. Saya keliling Indonesia. Sudah lebih 20 tahun saya keliling Indonesia. Karena itu saya tetap ingin berdakwah dengan hobi saya, yaitu bersepeda motor keliling Indonesia. Sekarang untuk dakwah saja saya sudah 8 tahun keliling Indonesia. Tapi maaf para pemirsa sekalian, teman-teman sekalian, saya kena stroke 2 kali. Yang kedua kali saya sudah habis, saya tak bisa berdiri. Buang air juga di tempat tidur, saya tak bisa buat apa-apa lagi, tangan saya pun tak bisa diangkat lagi. Tapi alhamdulillah, saya minta pada Allah, ya Allah Tuhanku, bila dakwah saya selama ini salah, saya ikhlas dan rela, saya dihukum dan saya dihentikan dari dakwah. Tapi bila dakwah saya ini benar, karena dakwah saya adalah dakwah perbandingan agama dan sejarah. Bila dakwah ini saya benar, saya minta padamu ya Allah, percepatlah kesembuhan saya. Alhamdulillah, 3 minggu tangan saya sudah bisa bergerak. 3 bulan saya sudah mulai belajar bawa kendaraan. Sekarang sudah setahun lebih saya keliling Indonesia dengan kendaraan. Itulah sedikit biografi tentang diri saya, yang dulunya adalah seorang Konghucu Buddha, calon pendeta Buddha. Baik pemirsa, itulah mungkin sedikit biografi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Awi Cheng Ho terhadap kisah hidupnya. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Ustadz Cheng Ho ya Ustadz. Ya, masih. Ustadz, kalau tidak salah, Anda mantan pendeta Buddha ya Ustadz? Calon pendeta. Calon pendeta Buddha. Bisa jelaskan sedikit Ustadz mungkin Apanya? tentang bahwa antum adalah seorang mantan dari pendeta Buddha Ustadz? Calon pendeta. Nah, dulu kan saya seorang aktivis Buddha. Aktivis Buddha. Ya, istilahnya kami kan Islam pemuda lah. Pemuda ataupun kita bilang orang-orang yang dari agama Buddha. Dari agama Buddha. Ya, dari agama Buddha Konghucu. Saya suka belajar. Pada saat itu keluarga kami selalu kedatangan pendeta. Pendeta Buddha sering datang pada saya supaya saya mungkin mau diarahkan jadi pendeta. Sedangkan untuk istri saya kan Kristen. Oh, istri Anda? Kristen, Nasrani. Nah, juga sama. Pendeta selalu datang ke rumah dengan tujuan supaya saya dan istri saya bisa menjadi aktivis agama. Bisa menjadi aktivis agama. Nah, agama masing-masing loh. Agama masing-masing. Ya. Dan untuk istri saya, dia punya keinginan, niat dia juga saya supaya masuk Kristen. Masuk Kristen. Nah, Mungkin di sela-sela dalam waktu perjalanan yang Ustaz, apa nih faktor penyebab antum akhirnya menemukan cahaya Islam Ustaz? jadi begini, kalau hanya langsung begini mungkin saya hanya mengatakan pendek saja. Islam berarti Islam kan artinya agama yang benar, itu aja. Tapi kan itu tidak menarik buat para pemirsa. Benar Ustaz. Kenapa saya bisa sampai Islam? Nah, ternyata justru orang Islam lah yang tetap menjalankan agama kami.
Orang Islam menjalankan agama kami. Orang Islam menjalankan agama kami. Betul. Itu bisa dijelaskan kalau Kan jadi gini kan. Karena begini. Ternyata dalam ajaran kami, Buddha misalnya, di sana ada dikatakan Sing Sen Hong Ken Pucai Puci Using Uyen. Apa tuh artinya? Sepenuh iman percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan tak berawal, tak berakhir, tak berbentuk, tak berbayang. Berarti kan Tuhan itu kan satu. Satu. Tak berawal, tak berakhir. Benar. Tak ada bentuknya dan tak ada bayangannya. Ya. Tapi ternyata apa yang terjadi pada saat saya melakukan ritual? Kan saya berritual, itu menyembah juga. Tapi pada saat saya menyembah di depan saya ada apa? Patung. Ustaz. Patung. Ada gambar. Itu benar nggak? Padahal ajaran Buddha mengatakan tak berbentuk, tak berbayang. Tak berbentuk, tak berbayang. Ustaz. Using uyen. Tak berbentuk, tak berbayang. Using uyen, artinya tidak bergambar, tidak beruyen, uyen itu tidak berbayang, nggak ada bayangannya. Tapi kenapa? Ada kamu buat gambar dan bentuknya. Jadi benar nggak ini? Jadi hanya Islam kan tidak ada kan? Islam ada nggak? Tidak ada, Ustaz. Kalau kita mau sholat depan ada apa? Ada patung. Nah, mungkin di sini masuk artian bahwa Ustaz menemukan ada semacam ketidaknyamanan Ya kan. dalam hal itu. Berarti kata saya bilang itu adalah penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah. Nah, baik Ustaz. Setelah Anda Itu buat- salah satu. salah satunya. Baik. Ustaz, mungkin bisa diceritakan kepada para pemirsa tentang apabila pada saat antum sudah mulai merasakan ketidaknyamanan dalam proses beribadah itu. Betul. Setelahnya apa yang antum lakukan? Nah, setelah saya pertama kali begitu ketemu para pendeta udah mulai dakwah pada kami, kan saya temukan ini. Wah, saya bilang, kenapa ada gambarnya? Padahal nabinya bilang tidak ada. Yang dalam Kristen pun sama. Yang Kristen mengatakan Allah Bapa itu Esa adanya. Esa berapa? Satu. Tapi kenapa satu bisa menjadi tiga? Akan jadi lari lagi. Akhirnya kami mencari kebenaran. Terus saya tanya lagi para pendeta, wahai Pak Pendeta, sebenarnya Tuhan itu ada nggak? Berapa jumlah Tuhan? Tuhan semesta alam ini sama nggak? Tuhan kita manusia dengan Tuhan binatang, dengan Tuhan setan, sama nggak? Sama katanya. Semua alam semesta ini, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gajah, manusia, semut, bahkan kuman yang tidak kelihatan, Tuhannya sama. Berarti Tuhan kita sama Tuhan dia sama. Kalau gitu, Tuhannya para nabi sama nggak? Sama, Ustaz. Sama. Kalau Tuhannya para nabi sama, boleh nggak orang Buddha makan babi? Boleh nggak orang Kristen makan babi? Nah, kalau boleh saya bilang, kalau memang boleh, saya akan ke masjid, saya ajak, kenapa kalian nggak makan babi? Karena boleh. Tapi sebaliknya, kalau tidak boleh bagaimana? Berarti kalau tidak boleh kan kita yang tak boleh makan pada saat itu saya masih Buddha Kristen. Ternyata subhanallah, di dalam ajaran Konghucu, di sana ada dikatakan, Zunze buce juju buce gojo. Apa tuh artinya, Ustaz? Artinya sepenuh iman orang yang benar tidak boleh makan daging babi, tidak boleh makan daging anjing. Seorang satria tidak boleh makan babi dan anjing. Itu terdapat dalam kitab Konghucu. Nah sekarang Kristen boleh nggak? Silakan buka Imamat 11, 7 dan 8. Di sana dikatakan dan lagi babi, walaupun kukunya terbelah dua, tapi dia tidak boleh kau makan dan juga tak boleh kau pegang akan bangkainya sebab haram bagimu. Maka mulai saat itu saya yang ingin taat sebagai seorang Buddha atau Konghucu. Istri saya ingin taat sebagai orang Nasrani, tidak lagi makan babi. Tidak lagi makan babi Ya, saat itu. ya dong. Orang memang di ajaran tak boleh makan. Kan kami mau jadi seorang baik dalam agama, kami tak makan lagi. Baik, Ustaz mungkin bisa diceritakan kepada para pemirsa tentang proses pengucapan Anda dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik. Di mana dan dibimbing oleh siapa, Ustaz? Oke. Jadi gini, setelah kami mencari terus, akhirnya saya bertanya lagi, Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, ternyata itu kan kata orang Islam. Benar. Saya kan tidak bisa percaya begitu saja. Pada saat itu, Ustaz. Ya, saya mau tanya, kalau Nabi Muhammad Nabi terakhir, apakah Nabi yang lain bukan terakhir? Kan harusnya begitu kan? Mana buktinya? Rupanya itu semua ada. Ada dalam Kitab sebelumnya. kitab sebelumnya. Nah, Siddhartha Gautama mengatakan, aku bukan Buddha pertama, aku juga bukan Buddha yang terakhir. Beliau mengatakan beliau bukan Buddha terakhir. Nah, berarti beliau bukan Nabi terakhir.
Kebetulan saya ini seorang guru, penterjemah, kurang lebih saya bisa 10 bahasa. 10 bahasa. Nah, tapi 5 bahasa asing, terutama Mandarin, Jepang, Hokkien, Teochew. Nah, Buddha itu apa artinya? Buddha artinya adalah nabi. Nabi bahasa Arab, bahasa Inggrisnya adalah prophet. Shenzhen bahasa Mandarin, Gyogensa bahasa Jepang. Ini modal saya untuk mengislamkan orang Jepang sama orang Cina. Nah, ternyata Siddhartha Gautama bukan nabi yang terakhir. Dan beliau digantikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tahu dari mana? Buka Matius 2 ayat 1. Menjelang kelahiran Nabi Isa, datang orang Majus atau Majusi mencari Nabi Isa. Orang Majus siapa? Orang Majus atau Majusi adalah orang yang menyembah gambaran patung menggunakan api, pakai dupa. Itu orang Majusi. Berarti pada saat itu saya mengatakan, wah kalau gitu saya jadi Kristen dong. Kalau saya ingin jadi orang beriman, saya jadi Kristen. Pertanyaan timbul lagi, apakah Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang terakhir? Bukan. Mana buktinya? Dari mana tahu? Nah, bagaimana kita dakwakan pada yang tak Islam? Nah, saya cari sendiri. Saya temukan di dalam Yohanes 16, 7 sampai 15. Di dalam Yohanes 16, 7 sampai 15 di sana mengatakan, setelah aku pergi akan datang seorang penggantiku dan dia akan memuliakan aku. Nah, berarti pengganti Nabi Isa adalah Nabi Muhammad SAW. Wah, berarti Nabi Muhammad nabi terakhir. Kalau Nabi Muhammad nabi terakhir berarti kitabnya mau ganti. Kitab dari Injil harus menuju Quran. Sekarang masalah merek agama. Sebenarnya merek agama yang benar itu siapa? Buddha, Kristen atau Islam? Islam. Nah, sekarang kita buktikan. Saya dulu cari merek agama begitu banyak. Ada nggak merek agama itu di dalam kitabnya? Manusia punya nama ada di KTP. Barang punya merek ada dalam surat Identitas KTP. Kalau barang kan ada dalam Menteri Perdagangan dan Industri. Nah, agama juga begitu. Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Ada nggak identitasnya? Ada. Islam ternyata tertulis dalam Al-Quran surat Al-Imran 1985 dan Al-Maidah ayat 3. Setelah saya mengetahui ini kaget saya. Berarti merek agama yang benar itu Islam. Hanya Islam. Hanya Islam. Yang lain tidak ada. Dan ketika itu Anda langsung ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul. Kalau bisa diberitahu kepada para pemirsa di mana Ustaz dan kapan tepatnya? Pertama kali saya bersyahadat sendirian. Saya bersyahadat pada Allah. Sendiri saja? Sendiri. Saya tidak bersyahadat pada manusia. Saya bersyahadat pada Allah. Saya katakan, ya oleh Tuhanku, agama yang benar itu adalah agama Islam. Maka saya ingin mengatakan, ya oleh asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah saya mengucap pada malam itu, saya langsung tidur karena saya bersyahadat di dalam kamar. Baik Ustaz, kembali lagi masih di dalam program Ketika Hidayah Menyapa. Baik Ustaz, mungkin tadi melanjutkan atau pertanyaan tadi yang saya sebelumnya, bahwa di mana tepatnya pada waktu Ustaz mengucapkan 2 kalimat syahadat, kapan dan dibimbing oleh siapa Ustaz? Baik Bang, saya ini mengatakan pertama kali saya bersyahadat itu sendirian. Sendiri saja? Sendiri dalam kamar. Saya mengatakan kepada Islam, akhirnya saya bersyahadat. Setelah saya bersyahadat di dalam kamar, saya tidur. Nah, tidur. Dalam tidur saya Allah memberikan saya hadiah. Apa itu Ustaz? Karena selama ini bertahun-tahun kan Allah memberikan saya hidayah. Hidayah yang Allah berikan itu adalah hidayah dalam bentuk ilmu. Nah, selama ini setelah saya bersyahadat pada Allah, Allah berikan saya hadiah. Hadiahnya apa? Saya waktu tidur saya bermimpi. Saya mimpi melihat Ka'bah. Ka'bah. Pada mimpi itu ya? Iya, kemudian saya keliling tawaf. Masya Allah. Saya keliling, pada saat saya keliling tawaf, tiba-tiba pintu Ka'bah itu terbuka. Terbuka, saya jalan masuk ke dalam Ka'bah. Begitu dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah itu saya angkat tangan berdoa. Pada saat itu dari atas Ka'bah itu ada air. Pertama ada sinar yang sangat terang menerang menyinari saya. Kemudian diikuti dengan air yang mengalir dari atas Ka'bah, membersihkan saya, memandikan saya di dalam Ka'bah. Itulah mimpi saya pertama. Sehingga pada saat saya umroh beberapa waktu yang lalu, begitu saya sampai depan Ka'bah, saya menangis habis-habisnya. Oh, jadi Ustaz Awi Cheng Ho ini pernah melaksanakan umroh ya? Ya, baru ini saya dapat hadiah. Dapat hadiah Ustaz? Nah, karena ada seorang pengusaha melihat saya ini aneh, mualaf berdakwah dengan sepeda motor keliling Indonesia. Oh gitu Ustaz. Saya datang tidak diundang. Saya datang tak usah dijemput.
Pulang pun saya tidak diantar. Oh, ini termasuk mungkin salah satu bagian menarik ya. Jadi Anda atau Ustaz Abu Jenggo ini berdakwah menggunakan sepeda motor? Ya betul. Apakah pada saat itu ditemani oleh ustaz-ustaz yang lain? Nggak ada. Ustaz Abu Jenggo saja? Sendiri aja. Sendiri saja, Ustaz? Karena memang hobi saya bersepeda motor. Saya 20 tahun lebih yang lalu, sebelum saya Islam, saya sudah keliling Indonesia. Dari Banda Aceh ke Bitung, Medan sampai Manado, saya keliling. Ring of Fire sebelum Islam. Setelah saya Islam, saya berpikir, ngapain lagi saya harus menunggu orang yang mengundang saya? Walaupun saya sudah diundang sampai ke Jakarta, sampai ke Malang. Saya pikir, ya sudahlah, saya tak usah diundang. Saya datang aja. Saya mendatangi masjid-masjid. Karena saya punya surat dari Majelis Ulama. Surat dari MUI? Ya, saya mau keliling dakwah. Saya punya pegangan, dulu hobi saya kan motor. Saya dengan hobi motor, tambah dengan dakwah. Saya jadikan safari touring dakwah keliling Indonesia. Oh, Masya Allah. Pemirsa, ini termasuk salah satu bagian yang menarik. Karena mungkin Ustaz Abu Jenggo di sini menggunakan hobi sebelumnya, dan saat beliau sudah memeluk Islam, beliau menggunakan hobinya tersebut untuk kepentingan dakwah, seperti itu, Ustaz. Betul. Baik. Dulu saya belum Islam. Oh, mungkin bisa lihat, Ustaz. Ya, Baiklah pemirsa, ini mungkin sebelum Islam. dokumentasi Sebelum pada Islam. waktu Ustaz Abu Jenggo sebelum memeluk Islam. Jadi Ustaz sudah melakukan dakwah ini atau dakwah touring itu, Ustaz? Enggak, waktu ini bukan. Ini hanya 50 tahun Indonesia merdeka. Saya keliling. Nah, setelah saya Islam baru saya. Oh, seperti ini, Ustaz ya? Iya. Ya, mungkin pemirsa, mungkin Anda bisa melihatnya. Semoga Anda bisa melihat rumah ini. Ini adalah salah satu dokumentasi pada waktu Ustaz Abu Jenggo berdakwah berkeliling Indonesia dengan menggunakan sepeda motor. Iya, saya sepeda motor. Masya Allah. Ini yang Anda lakukan ini di sepanjang Indonesia, maksudnya di Ya. Indonesia, Ustaz? Dari Banda Aceh sampai Papua seperti itu? Sampai ke Bitung. Sampai Bitung. Bangka Belitung? Bitung. Bitung. Itu Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Medan sampai Manado. Medan sampai mana? Nah. Baik, yang saya dengar juga, Ustaz, antum sudah beralih menggunakan mobil, dengan kata lain, LI dakwah. Iya, Bisa jelaskan, Ustaz? saya dulunya kan naik motor, tapi saya 2 kali udah kena stroke. Oh, Masya Allah. Tahun 2009 saya kena stroke pertama sebelah kiri. Sebelah kiri, Ustaz? Sebelah kiri, miring. Ya, tapi sembuh, nggak ada masalah, hilang. Tapi 2014 lalu, mungkin saya terlampau capek sudah. Medan, Jakarta, Bandung, bolak-balik, muter terus dakwah. Selalu bolak-balik untuk berdakwah, Iya, ya, Ustaz? betul. Jadi tahun 2014 bulan 8, saya kena lagi. Kena stroke lagi? Kena stroke yang kedua. Pada saat itu betul-betul berat. Habis tenaga udah nggak ada, tangan tak bisa diangkat lagi, jari pun tak mau digerakkan lagi, lidah pun tak bisa bicara. Maaf sekali, buang air besar, buang air kecil, sudah di atas tempat tidur. Saya hanya minta pada Allah, bila dakwah saya ini benar, tolong sembuhkanlah saya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa berdiri, sudah bisa bawa sepeda motor, sudah bisa bawa mobil dari Medan sampai ke Bali. Medan sampai ke Bali, Ustaz? Saya sudah pulang dari Bali. Saya sudah keliling Jawa dan Sumatera pada saat ini. Setelah stroke kedua saya sudah keliling Sumatera dan keliling Bali, keliling Jawa. Dan ini menggunakan rally dakwah atau mobil, Ustaz ya? Ya, betul. Ustaz, ini mungkin bisa jelaskan kepada para pemirsa, dalam proses dakwah ini, antum dibantu oleh sebuah organisasi atau dengan niat atau tenaga antum sendiri, Ustaz? Ya, alhamdulillah memang selama ini saya, karena dulunya saya sudah pernah keliling, saya tak mau pikir lagi. Ada orang membantu, ya silakan. Kalau nggak bantu, saya percaya Allah itu ada. Jadi saya hari ini terus terang saya bilang saya keliling atas, ya Allah semua, Allah punya bantuan. Tapi itu semua ada juga teman-teman kadang-kadang bantu di jalan, para kalau saya bilang itu para komansor. Komansor. Ya, komansor di daerah di Jakarta, termasuk Ustadz Arifin Ilham. Ustaz Arifin Ilham, Ustaz? Ya, Ustadz Arifin Ilham pertama memberikan saya sepeda motor. Nah, sekarang saya mobil, beliau juga mendukung saya, kadang-kadang memberikan uang untuk minyak. Kan saya perlu minyak, perlu makan. Dan untuk akomodasi, saya selama di Jakarta, saya tinggal di Sentul, Bogor. Sentul, Bogor. Tepatnya Ustadz Arifin Ilham. Oh, berarti itu tepatnya di Azikra ya, Ustaz? Ya, betul. Baik, Ustaz, mungkin bisa sedikit diceritakan kepada para pemirsa, ada gak salah satu bagian menarik pada saat antum melakukan dakwah menggunakan mobil itu, Ustaz? Mungkin ada bagian-bagian yang menarik yang bisa antum ceritakan. Kalau mengenai yang menarik dalam namanya touring atau safari dakwah atau rally dakwah ini, yang menarik itu cuma dua mungkin ya, hanya dua, semua itu dua. Kalau nggak enak susah, ya kan? Enak diterima dengan baik oleh para
penduduk setempat itu. Penduduk setempat atau kaum muslimin setempat. Saya dipersilakan dakwah. Tapi yang tidak enak, ada ketemu kadang-kadang ini, karena gaya bahasa saya kan orang Medan. Kemudian cara penyampaian saya kembali pada Islam. Saya menceritakan kenapa saya Islam. Jadi mungkin selama ini orang beranggapan seperti ceramahnya Ustaz. Saya bilang bukan. Kalau ceramahnya Ustaz saya tapandi. Kalau Ustaz udah banyak ceramah-ceramahnya, ceramah dalam aja. Saya bukan itu. Saya ceramah bidang pagar. Pagar. Apa itu? Pagar itu apa? Adalah antisipasi pemurtadan. Nah, bagi orang yang mau keluar, kenapa? Mau masuk, kenapa? Saya bicara pagar. Jadi dalam hal ini, dakwah saya kan dakwah perbandingan agama sama sejarah. Jadi, jadi para jamaah itu kadang-kadang rasanya aneh, karena tak pernah didakwakan seperti ini. Nah, mungkin pemirsa juga perlu tahu nih Ustaz, dengan attitude Anda, dengan cara berpakaian Anda yang seperti ini, yang mencerminkan mungkin kalau orang tidak mengetahui Anda bahwa Anda adalah seorang Muslim, Ustaz. Ini mungkin bisa jelaskan kenapa Anda berpakaian seperti ini, Ustaz. Baik, terima kasih. Nah, mengenai attitude saya, gaya saya seperti ini, saya ingin menunjukkan pertama kepada orang tidak Islam, kenapa dia pakaian seperti ini. Bukankah pakaian seperti ini seperti pendeta Buddha? Kan begitu. Atau bagi yang Islam punya bertanya, kalau saya di masjid tadi, orang juga heran, kenapa pula mungkin ada pendeta salah masuknya. Salah masuk mau sembahyang, kenapa di masjid? Betul, saya memang mau sembahyang. Tapi saya mau sembahyang pada Tuhan yang satu. Tuhan yang tidak ada bentuknya. Kan begitu. Dan tidak boleh kau bayangannya. Nah, itulah saya. Jadi kebetulan kenapa saya Islam, salah satunya adalah saya bertanya dulu, ada nggak nenek moyang saya beragama Islam, orang Cina? Saya cari nenek moyang saya, ada 3 orang di atas 1000 tahun. Di atas 1000 tahun. Di atas 1000 tahun? Iya, kalau di bawah 1000 tahun saya nggak hitung. Yang di atas 1000. Karena Islam kan sudah ada 1400. Jadi saya cari yang di atas 1000 yang beragama Islam. Cari ada 3. Ada 3? 3. Pertama Imam Bukhari. Imam Bukhari? Ya, itu kan dari Cina. Ya? Nah, kedua Ibnu Sina. Ibnu Sina? Ya, itu kan orang Cina, anak Cina. Yang ketiga adalah Tong Sam Chong dalam film Keras Sakti. Pergi ke barat mencari kitab suci. Oh, gitu Ustaz. Ya. Kenapa tuh Tong Sam Chong juga ikut Anda sertakan dalam penelitian yang Anda lakukan ini? Ya, baik. Kalau yang dari Imam Bukhari sama Ibnu Sina atau Ibnu Sina, itu semua orang pada tahu. Betul. Dari Ibnu Sina aja namanya Ibnu Sina, anak Cina. Imam Bukhari kan Cina bagian barat. Nah, sekarang Tong Sam Chong, saya katakan dia Islam. Kenapa? Saya cek. Dia kan dikatakan mencari kitab suci ke arah barat. Kitab suci ke arah barat itu berapa kitab suci? Kan sudah banyak kitab suci. Ada 4 kitab suci, 1 suhuf. Nah, kitab terakhir kan namanya Quran. Al-Quran. Ya, Al-Quran ini turunnya kapan? Kan turunnya Al-Quran tahun 611. Pada saat Rasulullah berusia 40 tahun. 40 tahun. Nah, Al-Quran turunnya berapa lama? 23 tahun. Berarti 611 sampai 634. Nah, sekarang Tong Sam Chong pergi ke barat mencari kitab suci. Tahun berapa? Beliau pergi ke barat mencari kitab suci tahun 627 Masehi. Oh, dan itu ada bukti otentiknya Ustaz ya? Sejarah Ustaz ya? Karena Tong Sam Chong itu adalah sejarah. Tapi kalau namanya Hokong, Patkai, Sajeng itu nggak ada. Oh, itu cuma tambahan-tambahan dalam aja. Film yang ada Tong Sam Chong di dalamnya gitu Ustaz? Iya, betul. Baik, Ustadz Awi Cenggo sehingga saya jadi terinspirasi untuk dakwah. Saya sengaja. Oh, makanya antum berpakaian seperti ini Ustaz? Ya, supaya ditanya orang, saya jadi dakwah. Saya katakan Tong Sam Chong mencari kitab suci. Nah, sekarang Tong Sam Chong ingin berdakwah. Ingin berdakwah Ustaz ya? Baik pemirsa, itu mungkin sedikit hal yang menarik yang kita dapatkan dari sisi Ustadz Awi Cenggo. Baik, mungkin Ustadz Awi Cenggo mungkin bisa diceritakan sedikit kepada para pemirsa apa tanggapan orang-orang terdekat, baik itu keluarga, kerabat ataupun saudara, dalam langkah antum memutuskan untuk memeluk Islam Ustaz? Kalau dari segi teman-teman merasa aneh. Aneh Ustaz? Aneh. Dulu kau itu senang pergi ke kelenteng belajar, istilahnya ikut pengajian di kelenteng. Kenapa pula kau bisa Islam hari ini? Bahkan dari kelompok Sai Baba, kan dulu ada Sai Baba, itu ada saya dikatakan adalah murid yang paling pintar. Tapi kenapa saya malah menjadi Islam? Itu dari luar. Dan anehnya juga,
dari pendeta Buddha. Itu mungkin karena mereka sudah tahu saya Islam, mereka ngomong sama murid yang lain, sama jamaah yang lain lah. Kalian supaya tahu ya, si Awi itu dia dulunya sudah Islam. Mereka mengatakan seperti itu, Ustaz? Ya, pendetanya. Nah, mengatakan, Awi itu dulunya sudah Islam. Cuman dia ini pengen tahu ajaran kita, pengen tahu ajaran Buddha, maka ikut pengajian. Nah, saya mendengar ini kaget saya. Apa-apaan pula dari keluarga saya satu pun tidak ada yang Islam. Tidak ada, Ustaz? Tidak ada. Dari keluarga istri saya Kristen satu pun tidak ada yang Islam. Buddha, ia merasa beruntung menemukan vihara di Bukit Tinggi. Nah, jadi pada saat ini saya beragama apa? Agama Buddha, Ustaz? Ya. Saya lihat, ya, ini salah satu bukti. Saya memang bukan beragama Islam. Ini kan tahun 95. Jadi berarti pendeta itu kenapa dia mengatakan pada murid yang lain bahwasanya Awi itu Islam? Kenapa? Karena dia takut jangan murid-murid lain ikut seperti Awi. Alhamdulillah ternyata setelah saya bersahadat yang di dalam kamar, kemudian saya ditambah lagi, saya mimpi ketemu Rasul. Saya jumpa Rasul wajahnya ditutupi sinar. Antum sempat bermimpi bertemu Rasul? Ya, setelah ketemu ada suara di angkasa, ada mengatakan itu Nabi, itu Rasul. Mendengar suara ini saya kaget. Saya melihat wajah beliau. Begitu saya lihat wajah beliau ditutupi oleh sinar cahaya. Masya Allah. Nah, setelah itu saya dakwakan istri saya, anak saya. Alhamdulillah tahun 2000 kami sekeluarga akhirnya masuk Islam. Baik, Pak. Jadi pada tahun 2000 ini atau 2000 tahun yang lalu itu keluarga sudah memeluk Islam semua? Ya, saya, istri dan anak-anak. Masya Allah. Baik, Pak. Di situ bagaimana dengan tanggapan keluarga besar? Oke, nah dari keluarga besar memang ada yang bertanya atau protes, kenapa kau pula Islam menjadi Islam? Kenapa kamu tidak Kristen? Nah, saya bilang istri saya sendiri yang tadinya Kristen sekarang sudah Islam. Ngapain pula aku jadi Kristen? Sedangkan dia pun sudah Islam. Saya bilang Islam itu agama yang paling benar. Mau saya jelaskan lagi, orang itu bilang kau ini memang pandai bicara katanya. Ya udah, saya nggak bilang apa. Memang ada penolakan tapi nggak besar. Maka diperlukan pemahaman agama yang membuat keluarga besar tidak berbeda apa-apa. Yang namanya sunatullah itu bukan beda agama. Yang fondasi itu sunatullah itu adalah apa? Adalah firqah. Itu adalah keindahan. Makanya saya tidak setuju yang ada mengatakan beda agama itu indah. Saya bilang bukan beda agama itu indah. Yang indah itu adalah firqahnya beda atau mazhabnya beda. Bagi saya agama cuma satu. Sebab apa? Sebab merek agama di dunia hanya satu, yaitu Islam. Sementara yang lain tidak ada. Tidak ada merek agama lain di dalam kitabnya masing-masing. Tidak ada. Seperti itu. Maka harapan saya supaya dakwah, supaya banyak orang masuk Islam. Baiklah. Ustaz Awi Jenggot, terima kasih banyak Ustaz atas kesediaan waktunya untuk sedikit berdiskusi tentang perjalanan Anda dalam menemukan Islam. Terima kasih. Baiklah para pemirsa, demikian tadi sedikit perbincangan kita dengan Ustaz Awi Jenggot, salah seorang mantan pendeta Buddha, calon pendeta Buddha Ustaz ya, yang mau berbagi pada kita semua dalam perjalanannya dalam menemukan Islam. Semoga dalam episode kali ini sedikit banyak memberikan manfaat bagi Anda yang sedang menontonnya di rumah TV. Saya tutup kesempatan kali ini dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.